Halo teman-teman, Ruang APK. Kali ini Ruang APK memberikan kalian informasi yang valid lagi ya teman-teman. Ada salah satu pinjaman online yang mudah cair di tahun 2023 ini. Aplikasi ini masih membutuhkan verifikasi wajah ya teman-teman. Namun tidak perlu jadi permasalahan karena aplikasi ini hanya membutuhkan KTP ya teman-teman sebagai syaratnya. Di sini kalian bisa lihat tuh. Aplikasinya simple, hanya butuh KTP ya. Bunga pinjamannya sangat rendah, yaitu 0,05%. Pinjaman tertingginya 12 juta ya teman-teman. Namun kita belum pasti ya, belum tahu pasti tentunya apa yang ada di dalam aplikasi ini. Benarkah pinjaman tertingginya mencapai 12 juta rupiah? Aplikasi ini juga aman dan terpercaya ya teman-teman katanya. Namun kita harus mengeceknya terlebih dahulu. Bunga rendah tanpa agunan tentunya ya. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam aplikasinya ya. Ternyata tenor yang ditawarkan di sini hanya mencapai 5 juta rupiah. Tidak sampai 12 juta ya teman-teman. Kecuali kalian melakukan rawatan. Namun saya tidak merekomendasikan untuk rawatan ya di aplikasi ini, karena aplikasi ini aplikasi ilegal ya teman-teman. Jika kalian terlambat 1 hari saja dalam pembayaran, maka setelah itu kalian dipaksa untuk membayar. Setelah kalian membayar, jangan harap aplikasi ini akan memberikan pinjaman lagi kepada kalian ya. Bisa-bisa akun kalian diblok. Aplikasi ini memiliki tenor pinjaman selama 180 hari ya. Lalu syaratnya cuman KTP. Kalian bisa lihat ya, syaratnya hanya KTP. Bunganya 0,05% per hari. Oke, kita langsung saja ajukan pinjaman ya teman-teman, untuk melihat apa saja yang dibutuhkan aplikasi ini. Oke, aplikasi ini membutuhkan informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi, dan informasi dari rekening bank kita. Untuk informasi identitas, aplikasi ini meminta izin kepada kita untuk mengambil gambar dan video. Baik, kita setujui saja. Nah, di sini kita disuruh menuliskan KTP sesuai dengan nomor dan nama yang ada di KTP. Lalu di sini kita diminta identifikasi wajah ya. Lalu foto KTP bagian depan. Untuk agama ini opsional ya, tapi ini boleh diisi dan boleh tidak. Tapi sepertinya ini harus diisi ya teman-teman, karena ada pilihannya yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Apapun agama kalian, kita tetap satu server ya teman-teman. Kita adalah pinjolers. Oke, yang ke selanjutnya yaitu pendidikan. Di sini kalian bisa isi pendidikannya mulai dari SD, SMP, SMK atau SMA, S1, S2. Status pernikahan juga bisa kalian isi. Bagi kalian yang belum menikah, kalian jangan bingung ataupun gundah gulana, karena di sini ada opsional bagi yang belum menikah. Nah, di sini ada duda atau janda pirang ya. Lalu informasi yang kedua yaitu informasi kontak darurat. Untuk kontak darurat yang pertama itu bisa nomor kalian sendiri. Lalu untuk kontak darurat yang kedua itu bisa nomor orang lain yang kenal dengan Anda ataupun orang yang berhubungan dekat dengan Anda ya. Selanjutnya informasi pribadi ya teman-teman, itu mulai dari alasan pinjaman. Nah, saya akan memberikan informasi kepada kalian ya, karena tidak semua channel yang memberikan informasi sangat detail ataupun informasi kepada kalian apa sih trik-triknya gitu kan ya. Jika kalian pilih biaya hidup dan pekerjaan, maka kalian 5% tidak mungkin di ACC. Peluang kalian hanya 5% ya. Untuk biaya sehari-hari jangan ya, karena ini di sini berat. Bisa jadi kalian tidak mempunyai peluang sama sekali. Lalu untuk biaya kuliah itu juga 20% ya teman-teman, peluang kalian di ACC. Lalu ada traveling. Nah, kalau kalian pilih traveling itu 70% di ACC ya teman-teman. Kalian harus mengajukannya di akhir-akhir bulan ya teman-teman, karena mereka ini juga mengaudit secara manual ya teman-teman. Jadi mereka ini memakai logika juga. Misalnya begini,
kalian mau traveling tapi di tanggal muda. Nggak mungkin dong di tanggal muda kalian nggak punya uang lalu kalian mengajukan pinjaman. Nah, kalian pasti mengajukan pinjamannya setelah uang kalian habis, yaitu di akhir-akhir bulan. Itu alasannya bisa jadi kalian 70% peluang ACC-nya besar. Nah, untuk biaya pernikahan juga jangan ya teman-teman, karena itu bahaya sekali. Biaya kesehatan juga jangan, renovasi apalagi ini lebih tidak masuk akal ya. Lalu perjalanan keagamaan juga jangan. Lalu biaya kelahiran. Nah, di sini biaya kelahiran kalian bisa pilih ya teman-teman. Karena biaya kelahiran ini adalah dana mendesak ya teman-teman. Nah, untuk dana mendesak tidak penting kalian di akhir bulan ataupun di awal bulan. Karena biaya mendesak seperti ini harus ada dan sekarang. Itu artinya kalian bisa mengajukan biaya lahiran sebagai opsional untuk pilihan kalian ya. Untuk penggunaan multiguna juga jangan kalau kalian mengisinya gaji di bawah UMR. Tapi kalau kalian mengisi dengan gaji di atas UMR misalnya 7 sampai 8, kalian bisa pilih penggunaan multiguna. Maksudnya di sini adalah penggunaan pembiayaan. Misalnya kalian ingin mengangsur motor, mengangsur mobil, membayar kosan, membayar listrik, membayar penginapan, membayar ataupun apapun ya teman-teman. Nah, untuk yang lain ini nggak usah dipilih juga. Lalu informasi penghasilan bulanan dan nama perusahaan. Nama perusahaan ini bisa CV, toko, perusahaan, PT ataupun ya yang sejenisnya. Lalu penghasilan bulanan. Nah, di sini kalian harus isi di atas UMR ya teman-teman, karena kalau kalian mengisi di bawah UMR itu bisa jadi kalian tidak di ACC ya teman-teman. Karena kan mereka juga melihat gitu ya. Misalnya pinjaman kalian 2 juta, lalu kalian mempunyai gaji 1.500.000, ya nggak mungkin di ACC dong. Lalu informasi alamat. Nah, di sini alamatnya harus lengkap ya teman-teman. Kalau yang di atas ini kalian bisa pilih misalnya nama kota, kalian tinggal di kota A gitu kan, atau di kota B. Nah, di sini nama lengkapnya, jalan apa, gang berapa, nomor berapa, blok berapa, kelurahan berapa, kecamatan berapa, seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk informasi pribadi sudah, sekarang informasi bank. Nah, informasi bank ini sepertinya saya tidak perlu menjelaskan ya teman-teman, karena informasi bank yaitu cuma satu, diminta kalian untuk memasukkan rekening tujuan sebagai bukti ataupun sebagai tempat untuk penarikan uangnya. Misalnya kalian disetujui dan uangnya sudah ditransfer, maka kalian bisa mengeceknya di rekening kalian. Seperti itu ya teman-teman, sangat simpel. Kita tidak perlu melihat informasi tentang aplikasi ini karena semuanya sudah di sini ya. Yang jelas aplikasi ini ilegal dan mereka meminta akses ke telepon, meminta akses ke perangkat kalian, mengakses kamera dan foto, video, kontak. Lalu mereka juga mengakses lokasi kalian saat ini. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Untuk aplikasi ini ada di Play Store ya teman-teman. Kalau kalian kesulitan mencarinya, maka saya akan sematkan linknya di dalam deskripsi. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe, like, komen, dan share sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Channel ini akan mengadakan giveaway teman-teman, tapi setelah dimonetisasi. Ya maklum lah, karena channel ini baru ya teman-teman, jadi masih sangat, bahkan mungkin belum ada ininya ya. Jadi kalian paham-paham sedikit lah. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Silakan kalian ajukan di aplikasi ini. Aplikasi ini baru sedikit yang mengetahui ya. Semoga kalian ACC dan salam cuan.